Selamat pagi untuk para pemirsa. Selama 10 menit ke depan, Anda akan bersama saya, Daniel Awesius, di acara News TV. Berita kali ini, kita akan membahas tentang calon-calon presiden tahun 2024 di Indonesia. Kampanye-kampanye sudah berlangsung dari tahun lalu dan akan ada debat Capres tahun 2024 yang dimulai besok pada hari Minggu. Sekarang sudah mulai bermunculan hasil-hasil survei yang berkaitan dengan elektabilitas dari para calon presiden. Survei-survei ini dilakukan dari jangka waktu awal Desember hingga akhir Desember pada tahun 2023. Saya akan membacakan hasil survei yang telah didapatkan oleh LSI Denny JA atau bisa disebut Lingkaran Survei Indonesia. Survei milik LSI ini dilakukan dengan metode tatap muka dengan kuesioner dan terdapat 1.200 responden yang sudah berusia 17 tahun. Survei ini juga diriset secara kualitatif dan hasil surveinya bisa mengejutkan para pemirsa. Berikut adalah hasil survei LSI. Pertama adalah Prabowo Gibran dengan persentase 43,3%. Ini adalah tingkat elektabilitas paling tinggi di survei ini. Kedua adalah Anies Caimin dengan persentase 25,3%. Dan terakhir adalah Ganjar Mahfud dengan persentase 22,9%. Lalu sekitar 0,6% adalah suara tidak sah dan 7,9% belum memilih atau tidak tahu. Survei ini menyatakan bahwa jika terjadi dua putaran, maka Capres Prabowo Gibran sudah pasti bisa lolos karena elektabilitasnya yang tinggi. Sekarang, mari kita lihat hasil survei di lembaga lainnya. Hasil survei yang telah dibuat oleh lembaga survei Polling mengatakan bahwa selama 15 hingga 19 Desember kemarin telah diadakan survei dengan responden sebanyak 1.230. Pada survei ini, tampak Prabowo Gibran mengalami kenaikan dibanding awal Oktober menjadi 46,1. Dalam paparan itu, terlihat hasil survei periode sebelumnya yang digelar selama 15 hingga 17 November. Perolehan suara Prabowo Gibran unggul di 43,2%. Sementara itu, CSIS merilis hasil survei elektabilitas Capres dan Cawapres pada 12 Desember 2023. Hasilnya pasangan Prabowo dan Gibran unggul dengan elektabilitas sebanyak 43,7%. Survei ini dilakukan pada 13 hingga 18 Desember 2023 yang diikuti sebanyak 1.300 orang yang telah dipercaya. Responden survei tersebut adalah penduduk Indonesia yang berusia 17 tahun atau yang sudah menikah pada saat survei dilakukan. Survei ini menggunakan teknik wawancara tatap muka dengan metode kuesioner. Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS yaitu Arya Fernandes mengatakan survei ini dilakukan sehari setelah debat Capres. Dia juga mengingatkan elektabilitas ini bisa berubah sesuai perkembangan politik. Hasil survei dari Indikator Politik Indonesia. Survei dilakukan pada tanggal 23 Desember hingga 24 Desember 2023 terhadap 1.217 responden. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing dan double sampling. Margin of error plus minus 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Prabowo Gibran 46,7%. Ini sekaligus menegaskan ya karena kemarin muncul rilis sebuah lembaga yang namanya mirip dengan kami ya. Jadi ada banyak sekali orang yang tanya ke saya itu apakah indikator surveinya Prabowo Gibran sudah menyentuh 50% plus. Itu indikator yang lain. Kami belum menemukan data Prabowo Gibran menyentuh angka 50%. Dua hasil survei Pilpres 2024. Yang pertama ada survei dari Indikator Publik Nasional. Pasangan calon presiden dan wakil presiden pada tahun 2024 telah rilis. Pasangan Prabowo Gibran memimpin dengan elektabilitas mencapai 50,2%, sementara Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan elektabilitas 23,1%. Di posisi ketiga terdapat pasangan Anies Caimin dengan elektabilitas 22,7%. Survei ini dilaksanakan dari tanggal 3 hingga 11 Desember 2023 dengan melibatkan 1.670
responden dari 34 provinsi tersebar secara proporsional. Yang kedua adalah survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa elektabilitas pasangan Prabowo Gibran mencapai 39,3%, menempatnya di posisi pertama. Di posisi kedua ada Anies Caimin dengan elektabilitas 16,7, sementara pasangan Ganjar Mahfud menduduki posisi terakhir yang elektabilitasnya 15,3%. Dalam rentang waktu 29 November hingga 4 Desember 2023 dengan melibatkan 1.364 responden. Margin of error dalam survei ini dinyatakan sebesar 2,65% dengan tingkat kepercayaan 95%. Survei nomor 7 dari Arus Survei Indonesia merilis survei Capres dan Cawapres pada tanggal 28 November hingga 5 Desember di daerah Pulau Jawa, bahwa ternyata Prabowo Gibran berada di nomor 1 dengan nilai 34,2%. Peringkat kedua ada pasangan Ganjar Mahfud dengan nilai 30,7%. Dan di peringkat ketiga ada Anies Imin dengan nilai 26,3%. Populi Center, lembaga survei Populi Center merilis survei terbaru. Salah satunya terkait elektabilitas tiga pasangan Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Survei menunjukkan Prabowo Gibran unggul di atas dua paslon lainnya. Survei ini dilakukan pada 28 November hingga 5 Desember 2023. Sampel responden terbesar acara proporsional di 38 provinsi di Indonesia, termasuk di 4 daerah otonomi baru, yaitu Papua Tengah, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Metode pengambilan data dalam survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan aplikasi survei Populi kepada 1.200 responden yang dipilih menggunakan metode acak bertingkat. Margin of error diperkirakan kurang lebih 2,38% dan tingkat kepercayaan 95%. Data survei ke-9 Poll Tracking Indonesia menyatakan berbeda dari survei Roy Morgan Poll. Poll Tracking Indonesia mencatat keunggulan Prabowo Gibran. Elektabilitas pasangan ini mencapai 45,2%. Elektabilitas Prabowo Gibran naik 5%, sedangkan Ganjar Mahfud turun 2,8% dari November 23. Elektabilitas Anies Caimin turun tipis dari 24,4% pada waktu yang sama. Poll Tracking Indonesia menggelar survei ini pada 29 November sampai 5 Desember 2023. Mereka melibatkan 1.220 orang responden yang dipilih melalui metode Stratified Multi-Stage Random Sampling. Margin of error survei kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Kemudian ada data survei ke-10, Lembaga Survei Indonesia menyatakan elektabilitas paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming mengungguli kedua rivalnya di Jawa Timur dalam Pilpres 2024. Direktur Eksekutif LSI Jaya Dihanan menyebutkan dalam survei dengan simulasi 3 pasangan, elektabilitas Prabowo Gibran 46,7%, Ganjar Pranowo Mahfud MD 29,6%, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin sebesar 16,2%. Ada sebanyak 10,4% responden masih belum menentukan pilihan. Selain itu, ia menyebutkan sebanyak 21,3% responden mengaku masih berpeluang mengubah pilihannya. Jayadi mengatakan bahwa apabila Pilpres 2024 dilakukan dalam 2 putaran, dipastikan pasangan Prabowo Gibran akan menjadi pemenang di Jawa Timur. Survei LSI dilakukan pada 16-28 Desember 2023, sementara untuk metode sampling yang dilakukan ialah Stratified Random Sampling. Berdasarkan hasil survei yang sudah dibahas, kita bisa melihat bahwa elektabilitas Prabowo Gibran sangatlah besar dan juga masih mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu. Tetapi, hasil survei saja belum mendeterminasi pemenang pemilu presiden Indonesia tahun 2024. Situasi pada pemilu semakin panas. Demikian saja berita dari saya dan sampai jumpa.